Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala sahibi ratib fi kitabih thumma a'lamu rahimakumullah anna lidzikri adaban wa anna hudurul qalbi ma'al lisanihi haludz dzikri huwa ahammuha wa akaduha fa'alaikum bihi fa inna dzakira la yakadu yasilu ila syai'in min fawaididz dzikri wa thamaratihil maqsudati illa bil huduri wa min adabid dzikri ay yakuna dzakiru ala akmalil adab wa ahsanil hay'at zahiran wa batinan. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah sekalian, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih dipilih oleh Allah untuk menjadi para hamba-hambanya Allah yang mampu melaksanakan segala macam perintah Allah, khususnya sholat maghrib kita tunaikan secara berjamaah di masjid tercinta kita ini. Mudah-mudahan ibadah sholat maghrib yang baru saja kita tunaikan menjadi ibadah yang akan menambah catatan amalan-amalan kebaikan kita nanti saat kita sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita lanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad. Kata beliau, "Tsumma a'lamu, lalu ketahuilah oleh kalian semua, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian." Artinya kita didoakan oleh Sahibul Ratib dengan kalimat doa, semoga Allah memberikan rahmat, semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Anna lidzikri adaban, sesungguhnya zikir itu ada adabnya. Zikir itu ada adabnya. Adab dan akhlak hampir sama. Adab dan akhlak hampir sama. Tapi secara spesifikasi, secara lebih rinci perbedaan antara adab dan akhlak. Kalau akhlak itu adalah watak dasar seseorang, akhlak itu adalah karakter seseorang, sementara adab itu adalah ekspresi dari karakter seseorang tersebut. Kalau adab karakter seseorang, kalau akhlak karakter seseorang, akhlak adalah watak dasar seseorang, sementara kalau adab itu adalah ekspresi atau buah atau norma, aturan-aturan yang harus dijalankan oleh mereka orang-orang yang berakhlak. Contoh, ada orang yang berakhlak kepada Allah melakukan sholat berjamaah di dalam masjid atau sholat sendiri di rumah. Ini akhlak kepada Allah. Adabnya seperti apa? Ya, pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang rapi, karena mau menghadap kepada Allah. Mau masuk ke dalam masjid, adabnya apa? Langkahkan kaki kanan. Nah, ini adalah bentuk ekspresi dari karakter dasar seseorang kepada Allah. Nah, di sini ada adab-adab berzikir, ada norma-norma berzikir, ada aturan-aturan berzikir yang harus ditaati bagi mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna hudurul qalbi ma'al lisani haludz dzikri huwa ahammuha wa akaduha. Dan sesungguhnya menghadirkan hati dan lisan di dalam urusan berzikir, menyatukan hati dan lisan ketika kita berzikir, itu lebih penting, itu lebih utama, itu lebih afdal, dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang berzikir dan ingat kepada Allah.
Jadi salah satu adab yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka para hamba-hambanya Allah yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadirkan hati dan lisannya ketika berzikir kepada Allah. Hatinya berzikir kepada Allah, lisannya juga berzikir kepada Allah. Minggu lalu sudah kita bahas tentang martabat, kedudukan, tingkatan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ada yang zikir cuman lisannya doang, ada yang zikir dengan lisan diikuti dengan hati tapi secara terpaksa, ada yang zikir dengan hati otomatis lisan juga ngikut berzikir kepada Allah. Nah, yang diinginkan oleh Allah dari berzikir kita kepada Allah, dari kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita menghadirkan hati kita dan juga menyebut lisan kita untuk menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alaikum bihi, maka biasakanlah oleh kalian semua kalau mau berzikir kepada Allah, hadirkan hati, ucapkan dengan lisan segala macam zikiran-zikiran yang kita baca kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiap malam Jumat kita berzikir kepada Allah. Setiap sholat maktubah, sholat wajib di masjid ini kita berzikir kepada Allah, diajak sama imam kita. Selesai sholat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lisan ngucap, ini lisan ngucap berzikir kepada Allah, astaghfirullahaladzim, dan hati juga ngikutin. Jangan cuma lisan doang yang ngucap berzikir kepada Allah, tapi hati kita kosong nggak berzikir kepada Allah. Hati kita kemana-mana pikirannya. Cuman lidah doang yang ngucap berzikir kepada Allah. Sementara yang diinginkan oleh Shahibur Ratib di dalam kitab ini adalah ketika kita berzikir kepada Allah, menyanjung Allah, istighfar yang kita baca, tasbih yang kita kumandangin, tahmid tahlil yang selalu kita baca, semua istighfar, semua bentuk zikiran-zikiran kita kepada Allah dimasukkan dan dihadirkan ke dalam hati, dan lisan mengikuti berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzakira la yakadun yasilu ila syai'in min fawaididz dzikri wa thamaratihil maqsudati illa bil huduri. Karena sesungguhnya orang-orang yang berzikir kepada Allah itu nggak bakalan sampai, nggak bakalan mencapai target tujuan kepada sesuatu min fawaididz dzikri, dari faidah-faidah kita berzikir kepada Allah, wa thamaratihi, dan buahnya, al maksudati yang dituju, illa bil huduri, kecuali dengan hadirnya hati kita saat berzikir kepada Allah. Jadi poin penting dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Shahibur Ratib ini adalah zikir menggunakan qalb, zikir dalam hati. Berzikir kepada Allah, menyanjung Allah di dalam hati, otomatis lisan juga akan ikut berzikir kepada Allah. Syukur-syukur kalau kita bisa meresapi arti dan makna dari kalimat zikir yang kita baca. Kalau kalimat astaghfirullahaladzim, lisan kita ngucapin, artinya aku mohon ampun kepada Allah, meresapi di dalam hati kita. Ya Allah, hamba banyak dosa, hamba banyak salah, mohon ampun kepadamu ya Allah. Hati ikut berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat subhanallah, maha suci Allah, kita agungkan Allah, kita besarkan Allah, kita sucikan Allah, kita resapin di dalam hati kita. Mengucapkan kalimat kalimat hamdalah, alhamdulillah, 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 bersyukur kepada Allah, segala pujian adalah milik Allah. Hati juga meresapin begitu banyak nikmat yang Allah kasih buat hamba, begitu banyak kenikmatan yang Allah titipkan buat hamba, terima kasih ya Allah. Hati juga berzikir kepada Allah. Inilah yang diinginkan oleh Shahibur Ratib ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gak bakalan sampai tujuan dari berzikir, karena gak bakalan sampai ultimate goal istilahnya, target yang ingin dituju, target yang ingin disasar dari kita berzikir kepada Allah. Kalau zikir yang kita baca cuman secara lisan doang, cuman secara lidah doang kita berzikir, tapi hati nggak berzikir kepada Allah. Tapi kalau lisan berzikir kepada Allah, hati juga berzikir kepada Allah, mampu meresapi kalimat-kalimat zikir yang kita baca, zikiran yang kita baca itu akan mampu membawa kita kepada tujuan dari berzikir kepada Allah, yaitu adalah tatma'innul qulub, akan tentram hati kita, akan merasa damai hati kita, akan merasa senang.
Yang tadinya resah gelisah sebab berzikir kepada Allah, Allah ganti segala macam resah gelisahnya dengan ketenangan. Yang tadinya pikiran sumpek, sempit, segala macam banyak masalah, dengan sebab berzikir kepada Allah, Allah rubah itu semua. Karena janji Allah adalah tatmainnul qulub, akan tentram hati kita, akan damai hati kita, akan senang hati kita, dengan sebab kita ingat kepada Allah dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min adabi dzikri ayyakuna dzakiru ala akmalil adabi wa ahsanil hayati. Ini insyaallah besok akan kita bahas. Ini lebih cenderung kepada teknis ketika kita berzikir kepada Allah. Aturan-aturan kita berzikir kepada Allah dituangkan oleh Sohibi Rotib. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas, semata-mata supaya kita bertambah wawasan kita. Jangan cuma kita berzikir doang kepada Allah secara lisan doang, tapi kita nggak tahu adab-adabnya kepada Allah, bagaimana berzikir kepada Allah. Karena kita nggak mau disebut orang yang nggak beradab. Kita mau disebut orang yang beradab kepada Allah, termasuk ketika berzikir kepada Allah. Besok insya Allah akan kita bahas. Mudah-mudahan zikiran yang kita baca ini mampu kita resapi ke dalam hati kita, yang insya Allah akan membuahkan bekas, akan memberikan hasil di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam pikiran kita. Semata-mata yang kita tuju adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini aja. Sekarang kita hadiahin Fatihah buat orang-orang tua kita, buat keluarga kita, buat guru-guru kita semua yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah yang kita baca, kita kirimkan pada malam hari ini, Allah sampaikan kepada mereka di alam barzah sana. Allah terima segala macam amal ibadah mereka. Allah maafkan kesalahan-kesalahan orang-orang tua kita, kesalahan-kesalahan guru-guru kita dan keluarga kita semua. Dan buat orang-orang tua kita, buat guru-guru kita yang masih ada di tengah-tengah kita, yang masih ngajar tengah-tengah kita, tiap malam bolak-balik dari rumah ke Al-Atiq buat ngajarin kita kita doain mudah-mudahan Allah berikan panjang umur buat mereka semua, Allah sehatkan lahir dan batin, tambah berkah hidup mereka dari dunia sampai akhirat. Dan juga buat kita semua, buat jamaah, buat petugas muadzin, petugas imam rawatib, pengurus masjidnya, merbotnya, mudah-mudahan segala macam apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita munajatkan, mudah-mudahan dikabul dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitihi thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina fid din ajma'in ya rabbal alamin. Anna Allah ta'ala yatabasyahum birrahmah wal maghfirah wa thumma al-fatihata ila arwahi man dufina fi hadzal maqam. Anna Allah ta'ala yatabasyahum birrahmah wal maghfirah wa thumma al-fatihata bi niyatil ma'unah wal barakah wassalamah sihhah wal afiyah lidawamil istiqamah sahla ala kulli mas'alah wan najah war rabah wa rizqan wasi'ah wa dhurriyatan thayyibah husnal khatimah bijahi habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa thumma al-fatihah sahibi ratib qutbil irsyad wa ghafil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah Ahdan sahibi ratib wa usulih wa furu'ih wa sahibi ratib qutbil anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Atashi al-Baras wa usulihima wa furu'ih ta'ala yaghfir lahum yarhamhum yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-qadhi fahum mughraqun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa
بمغفرة وأجر كريم